Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatma Rosalia, Prodi Perbankan Syariah 3B, NPM 191130020, mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, dosen pengampu Bapak Ahmad Mukhlisin MHI. Saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Sejarah Perang Khandaq. Perang Khandaq merupakan salah satu perang yang terkenal dalam sejarah Islam, di mana umat Islam menggelar strategi yang unik untuk mengalahkan pasukan musuh. Peristiwa itu bermula setelah Perang Uhud pada tahun ke-5 Hijriah. Kaum di mana kafir Quraisy menggalang kekuatan untuk menghancurkan kaum muslimin di Madinah. Kaum kafir Quraisy berkomplot dengan Bani Swalim, Kina'ah, penduduk Tima'ah, dan Al-Ahabisi. Mereka menggelar pertemuan di Maru Zahra'an, sekitar 40 km dari Mekah, untuk melakukan serangan besar-besaran. Rencana jahat itu terdengar oleh kaum muslimin di Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Kekuatan tentara musuh terbilang sangat besar. Menurut Dr. Arkam, Diyah Al-Umuri dalam Sahih Sirah Nabawiyah, jumlah kekuatan tentara musuh mencapai 10.000 orang. Mereka membawa serta 300 ekor kuda dan 1.500 ekor unta, ujar Dr. Arkam. Sementara itu, menurut Ibnu Ishaq dalam Sirah Ibnu Hisham, jumlah tentara kaum muslimin hanya mencapai 3.000 personil. Bahkan Ibnu Hazm menyebutkan jumlah pasukan Islam hanya 900 orang. Dalam musyawarah itu, Salman Al-Farisi menggulirkan sebuah gagasan yang cemerlang. Ia mengusulkan agar umat muslim menggali parit di wilayah utara kota Madinah untuk menghubungkan antara kedua ujung Hara Wakim dan Hara Al-Wabrah. Daerah ini adalah satu-satunya yang terbuka di hadapan pasukan musuh, papar Dr. Arkam. Sedangkan sisi lainnya bagaikan benteng yang bangunannya saling berdekatan dan dipenuhi pohon-pohon kurma, yang dikelilingi oleh perkampungan kecil yang menyulitkan unta dan pejalan kaki untuk melewatinya. Dr. Syaki Abu Khalil dalam Atlas Hadis Nabawi, parit yang digali kaum muslimin itu terbenteng dari utara sampai selatan Madinah. Panjang parit itu mencapai 5.544 meter, lebarnya 4.062 meter, dan kedalamannya 3.234 meter, ungkap Dr. Syauki. Dr. Arkam menyebutkan panjang parit itu mencapai 5.000 hasta, dan lebarnya 9 hasta. Setiap 10 orang mendapat jatah untuk menggali sekitar 40 hasta. Usulan Salman Al-Farisi itu diterima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, mengingat jumlah pasukan tentara musuh yang begitu besar. Lalu dimulailah proses penggalian. Menurut Dr. Arkam, kaum mujahirin bertanggung jawab untuk menggali dari sebuah benteng Ratij di sebelah timur sampai benteng Zubab. Sedangkan kaum Ansar menggali mulai dari benteng Zubab sampai Gunung Ubaid di sebelah barat, tutur Dr. Arkam. Menurut Dr. Syauki, proyek pengerjaan parit yang dilakukan secara gotong royong itu berhasil diselesaikan selama 9-10 hari. Asam Hudi dalam Wafa al-Wafa menyebutkan proses pengerjaan parit itu hanya memakan waktu selama 6 hari. Tak mudah bagi kaum muslimin menggali parit sepanjang lebih dari 5 km itu. Dalam Fathul Bari dikisahkan pada saat itu kondisi kota Madinah sangat dingin. Tak hanya itu, kaum muslimin pun kekurangan bahan makanan sehingga dilanda kelaparan. Sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.